Saatnya bersama, saatnya bergerak, saatnya menyatukan kekuatan, saatnya mendorong gerakan-gerakan rakyat lebih maju lagi dengan satu tuntutan yang sama. Tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin dari saya itu saja, karena hari ini negeri ini harus diselamatkan, demokrasi harus dilindungi. Saatnya kita bersama, saatnya kita bersatu, dan jangan pernah takut, jangan pernah kendor, dan jangan pernah ragu-ragu. Saatnya Ibu Pertiwi memanggil kita, negeri ini memanggil kita untuk tumbangkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah hari ini kita harus kecewa? Saya ingin menyatakan, sepertinya Allah menyatakan, menyempurnakan, menunjukkan sempurnanya kerusakan bangsa ini yang dilakukan oleh rezim Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi. Allah sedang membuka, bangsamu memang sudah dihancurkan oleh rezim Jokowi dengan memperalat semua lembaga kekuasaan termasuk Mahkamah Konstitusi. Saya berharap kejadian hari ini menjadi titik awal bangkitnya kembali nasionalisme, kebangsaan, persatuan untuk mempertahankan dan mengembalikan bangsa Indonesia ke jalur yang benar yang sudah dirusak hancur lebur oleh rezim Jokowi. Jadi Bapak dan Ibu jangan kecewa, ya Allah, kami berterima kasih telah Kau tunjukkan kepada kami bahwa rezim Jokowi memang sudah menghancur leburkan bangsa ini, dan kami akan bangkit melawan mereka. Itu yang pertama. Mahkamah Konstitusi sudah dia ubah, awalnya menjadi Mahkamah Keluarga, sekarang menjadi Mahkamah Kekuasaan. Saya dari awal menyatakan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi adalah hakim manusia-manusia yang tingkat arwahnya, tingkat kerayuannya di atas dewa. Selalu pada saat menerima permohonan selalu memuji-muji pemohon, tapi di akhir pasti akan dia menyembah kepada kekuasaan. Itulah hakim konstitusi. Dan faktanya selalu demikian. Faktanya selalu demikian. Dan saya datang tadi sebenarnya saya muter-muter lihat. Saya datang ketemu Bapak dan Ibu karena saya di puncak ketidakpercayaan kepada hampir semua komponen bangsa. Kemungkinan saya tidak percaya lagi kepada seluruh rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya bisa disogok sedemikian rupa dengan bansos, dengan apapun untuk memuja-muja kekuasaan yang membuat mereka menderita. Harga naik bagi mereka tidak masalah. Wahai rakyat Indonesia, saya sebagian besar tidak percaya lagi sama kalian. Banyak yang menghubungi saya, kesulitan beli pupuk, kesulitan beli beras, kesulitan macam-macam. Saya katakan selamat menikmati kebodohan dan keculasan kalian. Saya tidak percaya kepada sebagian besar cendekiawan, karena cendekiawan menggunakan dirinya untuk mempertebal dompetnya untuk membenarkan kecurangan dan keculasan. Saya tidak percaya kepada mahasiswa, karena sebagian besar mahasiswa hanya menggunakan dirinya untuk disogok oleh mantan rektor yang sedang berkuasa. Saya tidak percaya kepada sebagian besar
Terus apa yang kita harus perjuangkan? Apa yang terjadi di negeri kita? Yang terjadi adalah Kehancuran. siklus perampokan negara yang dilakukan oleh penguasa untuk menyogok rakyat dan komponen bangsa untuk mendukung dia. Itulah siklus yang terjadi. Nah, bagaimana memotong siklus itu? Sepertinya agak berat karena semua sudah disok. Mahasiswa yang hadir, kalian terlalu sombong di negeri ini. Selalu kalau kita ajak bersama, selalu menyatakan kami tidak mau ditunggangi oleh Bapak. Hebat apa kalian? Saya ini menunggangi kamu. Semua kalian sudah salah lulus. Sementara kalian ditunggangi oleh mantan rektor yang tiap saat membayar kalian. Saya dihubungi orang, Pak, mari kita bergabung. Bukan itu tujuan saya. Tujuan kita sekarang bukan lagi sekedar perubahan atau memotong siklus perampokan negara. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, saya hari ini kecewa sekali. Menteri Koordinator Investasi Maritim, ada 3 hal yang sangat menyakitkan. Coba bayangkan, saya mau tolak pinggang karena memang apa namanya seakan-akan berhadapan dengan orang itu. Coba bayangkan, membangun kereta api cepat dengan sangat mahal, membangun LRT yang tidak mungkin layak. Sekarang bayar itu mereka minta pajak motor dinaikkan di seluruh Indonesia. Apa urusannya orang di kampung saya yang pakai motor bayar kereta api cepat? Tidak pernah pakai. Orang seperti ini kok bisa memimpin negara? Dan kedua, dia mengusulkan agar semua orang yang naik pesawat membayar iuran pengembang pariwisata. Ini pemikiran gila. Apa urusannya orang naik pesawat membantu pariwisata? Yang ketiga, setelah gagal food estate yang habiskan triliun rupiah, sekarang ingin menyerahkan 1 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah untuk Cina terbuka. Terus orang seperti ini yang kita harus hormati. Ya, tapi kita semua menyatakan seperti ini, tapi 72% rakyat survei menyatakan puas dengan Jokowi. Jadi, pekerjaan berat kita sekarang adalah menyadarkan rakyat. Itu pekerjaan berat. Pekerjaan berat kita sekarang adalah menyadarkan tokoh-tokoh agama agar tidak menjadi penjual suara umat. Saya bukan ahli agama, tapi saya sering menyatakan apabila tokoh agama sama-sama nanti sama-sama di surga dan surganya lebih tinggi dari saya, maka saya akan protes Allah. Itu wahai tokoh agama, wahai tokoh agama, berhentilah menjadi pedagang suara umat untuk merampokan negeri ini. Wahai para cendekiawan, sebelum Anda dibikin gila oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah menjual keilmuanmu untuk membenarkan para perampok-perampok negeri ini. Saya paham betul perampokan di negeri ini. Itu Kementerian BUMN saya 10 tahun di sana, Kementerian SDM saya 5 tahun di sana, BPPT saya 15 tahun di sana. Jadi saya paham perampokan ini yang terjadi. Saya paham bagaimana sedang merampok mereka. Coba bayangkan, Menteri Erick Thohir, mudah-mudahan suara yang sudah menyatakan 15-13 gedung di sekitar Monas ini ditawarkan ke Hongkong.
Indosat satu-satunya kantor swasta yang ada, karena dulu masih BUMN. Semua aturan dulu, semua sekitar Monas ini harus gedung pemerintah. Itulah kenapa gedung Kementerian Kelautan dulu dipegang, dibeli oleh Tommy Kumpul, itu diusir. Erick Thohir mau menjual semua. Wahai Erick Thohir, kalau ada nasionalismemu, janganlah dudukkan kebodohanmu. Itu saja. Dan saya sudah terbayang rencana dilombakan ibu kota negara, kemungkinan sebentar lagi istana negara akan diduduki oleh konglomerat karena dibeli. Karena di gedung Indonesia ini akan dibeli oleh konglomerat. Sebentar lagi, Bapak dan Ibu tahu, gedung Hotel Indonesia, siapa yang tinggal di atas gedung tertinggi itu? Oke? Akan terjadikah seluruh di Indonesia ini? Bisa. Terima kasih. Untuk kemarahan saya tidak cukup dan saya dicolek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.